Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, yang terhormat seluruh Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Alfairul Zabadi ST, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Angkatan ketiga jurusan Pendidikan Otomotif di Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru di SMK Negeri 1 Ujung Batu dengan subtema pemeliharaan mesin sepeda motor, kemudian dengan tema evaluasi kerja sistem kopling manual pada sepeda motor. Semoga video pembelajaran yang saya buat nanti dapat menjadi sebuah karya yang bermanfaat bagi siswa maupun sebagai acuan referensi bagi mahasiswa pendidikan profesi guru di masa mendatang. Terima kasih banyak saya ucapkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mematuhi protokol kesehatan pada hari ini adalah menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan praktek kita. Silakan, Gabriel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi kita pada hari ini adalah tentang sistem kopling. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya ketua kelas pimpin berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Perhatian. Sebelum belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saudara dosen yang telah memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran ini. Kemudian sebelum kita lanjutkan, semuanya siswa Bapak diharapkan berdiri untuk menyanyikan lagu wajib kita, lagu Indonesia Raya. Untuk memandu lagu tersebut Bapak minta saudari Bella memimpin. Silakan berdiri semua. Silakan. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari Bandung itu. Indonesia kebangsaan.
sistem kerja kopling manual. Silakan lihat ke depan anak-anak semua. Apa? Baik. Untuk motivasi, ya, untuk kopling berfungsi sebagai penerus, ya, penghubung putaran mesin ke transmisi. Itu fungsi kopling. Dalam motivasi ini Bapak sampaikan adalah apabila kopling tersebut tidak bekerja dengan maksimal, ya, tidak bekerja dengan maksimal, proses pemindahan tenaga tersebut juga tidak akan bisa dapat bekerja dengan maksimal, dan kenyamanan konsumen dalam membawa ataupun memakai kendaraan tersebut, ya, tidak akan nyaman seperti sistem kopling kerja manualnya berjalan dengan lancar. Anda semua harus dapat meredikan ataupun menyetel sistem kopling tersebut sesuai dengan pabrikan supaya dapat dipakai ataupun dipergunakan sesuai dengan prosedur SOP, ya. Kopling dalam pekerjaan kopling tersebut kita harus dapat menyetel sesuai dengan standar SOP. Ini adalah sepeda motor yang akan kita setel dan kita periksa apakah kerja sistem kopling tersebut berjalan dengan normal atau tidak. Baik. Kompetensi dasar, ya, yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah mengevaluasi kinerja sistem kopling manual, ya. Kemudian memperbaiki kinerja sistem kopling manual. Kemudian indikator capaian kompetensi. Yang pertama adalah Anda semua harus dapat mendeteksi kerusakan pada sistem kopling manual tersebut. Kemudian dapat memeriksa kerja sistem kopling manual tersebut. Kemudian dapat memperbaiki kerusakan pada sistem kopling manual tersebut, ya. Dan terakhir, pengujian hasil perbaikan pada sistem kopling manual tersebut. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mendeteksi secara santun, ya. Kemudian peserta didik diharapkan dapat memeriksa kinerja sistem kopling manual secara mandiri. Kemudian peserta didik diharapkan dapat memperbaiki kerusakan pada sistem kopling manual dengan mandiri. Dan terakhir, peserta didik akan dapat menguji hasil perbaikan sistem kopling dengan percaya diri. Fungsi kopling, ya, meneruskan dan memutuskan putaran dari porsengkol ke transmisi, ya. Paham sampai sini? Bisa diulangi, Rizik? Fungsi kopling? Kopling berfungsi meneruskan dan memutuskan putaran dari porsengkol ke transmisi. Baik, terima kasih banyak saudara Rizik penandaku. Kemudian kopling tersebut terbagi, ya. Yang pertama kopling manual, ya, atau kopling mekanis, manual clutch, ya. Kopling mekanis adalah kopling yang cara kerjanya diatur oleh handle kopling, ya. Kemudian kopling otomatis, ya. Kopling otomatis adalah kopling yang cara kerjanya diatur oleh tinggi atau rendahnya putaran mesin. Contoh kopling ini terletak pada sepeda motor matic, ya. Ini adalah macam-macam kopling, bisa Anda lihat di depan. Ada kopling otomatis, ada kopling manual, dan ada kopling ganda, ya. Kenapa terbagi tiga? Karena kebutuhan masyarakat di lapangan itu berbeda-beda. Ada yang suka menggunakan kopling otomatis, ya. Ada yang suka menggunakan kopling manual, ada suka yang menggunakan kopling ganda. Yang pertama tersebut, yang paling atas itu terletak pada matic. Yang nomor 2 terletak pada motor sport. Yang nomor 3 terletak pada motor bebek, ya. Silakan dipahami dan dilihat, ya. Ini ada video cara kerja kopling tersebut. Perhatikan gambarnya, apa yang terjadi nanti saya tanyakan. Baik, ada yang bisa menjawab apa yang terjadi pada sistem kopling tersebut? Pak, Ya, silakan Husen. saat kopling manual ditarik, kampas kopling membuka. Nah, berarti hubungan putaran porsengkol dan transmisi terputus atau tidak? Terputus, Pak. Baik, terima kasih.
kasih. Anda tarik, ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah sistem kerja kopling tersebut, ya. Pada tipe ini jika hanya kopling ditarik, plat penekan atau pressure plate akan ditekan ke dalam dari arah sebelah luar. Dengan tertekannya plat penekan tersebut, plat kopling akan merenggang dari plat penekan sehingga kopling akan bebas dan putaran mesin tidak diteruskan dengan transmisi. Ini fungsi dan tujuan dari. Berdasarkan kondisi kerja, kopling manual tersebut terdiri antara dua bagian, ya, ataupun dua jenis. Yang pertama kopling basah, ya. Yang kedua kopling kering. Kopling basah terletak pada sepeda motor apa, anak-anak semua? Silakan. Ya. Kopling basah terletak pada motor bebek atau sport. Baik, terima kasih banyak Anda Wahyu. Kemudian kopling kering, ya. Kopling kering ada yang bisa jawab? Ya, silakan kamu ya. Kopling kering terletak pada motor metik. Baik, terima kasih Anda Wahyu untuk jawabannya. Ya, jawabannya benar sekali. Ya. Kemudian ini adalah macam-macam kopling tersebut. Ya, ada kopling sentrifugal, ada kopling manual. Kopling sentrifugal tersebut, ya, ada yang kering dan ada yang basah. Kemudian kopling manual juga ada yang kering dan basah. Kalau kering menggunakan plat tunggal, ada juga plat banyak. Kalau plat yang kopling basah juga ada plat tunggal dan plat banyak. Ini adalah salah satu konstruksinya, ya, konstruksi pada mesin tersebut. Ya, yang pertama ada cakram kopling, ada plat kopling, ada pegas kopling, ada cincin washer, kemudian pelat pengungkit, kemudian bantalan pengungkit, ya, kemudian ada pelat pengantara, ada cincin spline, ada cincin stopper, bagian luar kopling, pembimbing bagian luarnya, dan terakhir adalah plat penekan. Ini adalah kopling manual. Cara membongkarnya, ya. Yang pertama kita gunakan universal holder, ya, untuk menahan rumah kopling dan gunakan kunci sesuai yang dibutuhkan. Dan cara pemeriksaannya adalah pada komponen ini yang harus diperiksa cuman bearing, ya. Apakah bearing rusak atau tidak? Apabila dia rusak akan menyebabkan apa kira-kira? Pak, Ya. bila bagian rusak, bearing rusak, penekanan kopling tidak sempurna. Baik. Berarti fungsi pemindahan tenaga itu terganggu, ya. Kemudian pemeriksaan spring, ya. Coba yang belakang jawab. Yang belakang spring pemeriksaan kemana? Tapi kenapa spring harus diperiksa? Jika karena lama tidak bisa digunakan. Buatkan suara lagi supaya dengar. Saya Pak, dengar. Nyawa. Ya. Jika karena lama tidak bisa digunakan. Jika kedalaman tidak bisa digunakan. Ada jawaban lain? Rizik? Saya Pak, Ya. apabila pegas kopling melemah, maka penekanan akan berkurang. Ya. Terima kasih banyak Ananda Rizik. Ya. Kemudian pada kopling manual tersebut juga ada komponennya adalah ini closed loop hook ataupun bagian dari rumah kopling tersebut. Ya. Ini biasanya terjadi kerusakan di bagian mananya? Ada yang bisa jawab? Baik, terima kasih banyak Evaldo. Ya, kita lanjutkan kembali. Ini adalah gambar pemeriksaan thread kopling ataupun kampas koplingnya. Ya, kira-kira seperti gambar di atas ataupun di depan. Pemeriksaan kampas kopling ini menggunakan alat ukur apa? Ada yang bisa jawab? Paling belakang? Ya. Jangka sorong Pak. Baik, jangka sorong, ya. Untuk pengukuran plat kopling tersebut adalah menggunakan jangka sorong. Baik, terima kasih banyak Anandaku. Ya. Kemudian kopling manual tersebut juga memiliki komponen yang dinamakan plat kopling atau bahasa tekniknya adalah
digunakan kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Alat ukur untuk mengukur cut kopling dalam sinergis dan jangka sorong. Baik, terima kasih banyak kepada Anandaku Wahyu Ilahi. Ya, jawabannya benar sekali. Kemudian masuk ke komponen berikutnya, pemeriksaan kopling. Ya, pemeriksaan rumah kopling. Ya, bisa dilihat di depan. Ada rumah kopling dan gigi flywheel. Ini biasanya kerusakannya kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Terjadinya bunyi pada kopling pada saat dihidupkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Bella. Ya. Kemudian di sini adalah contoh pemasangan kopling tersebut. Ya. Contoh pemasangan kopling tersebut. Ya. Kita bisa pemasangan tersebut kebalikan dari pembongkaran. Ya, benar. Nanda dari pemasangan tersebut kebalikan dari pembongkaran. Benar? Ya, benar, Pak. Benar sekali. Ya. Ya, di sini ada praktik pengukuran dan pemeriksaan kopling tersebut. Ya. Praktik pengukurannya nanti Bapak serahkan LKPD-nya. Ya. LKPD Bapak akan serahkan ke Anda semua. Kita lakukan pembongkaran pada sepeda motor tersebut. Ya. Untuk LKPD Bapak akan bagikan. Ya. Bapak nanti berisi sama Pak Bella. Ya. Ya diukur nanti ini. Baik, ya. Pada LKPD sudah Bapak serahkan. Di situ adalah langkah-langkah dan proses pembongkaran pemeriksaan sistem kopling tersebut. Ya, Bapak kasih contoh dulu. Ini adalah menggunakan kopling manual. Ya, ini engkolnya slip. Ya, pakai tangan saja Bapak engkol. Ya, ini terjadinya slip. Untuk itu kita akan lakukan pembongkaran kira-kira apa yang rusak, ya, dan kita lakukan penyetelan, ya, bagaimana cara memperbaiki kopling stick tersebut, ya. Kira-kira ada yang paham tentang ini? Kira-kira apa? Dan bisa jawab? Pak. Ya, silakan tarik. Untuk mengetahui kebersihannya Pak, kita harus membongkar terlebih dahulu. Baik, baik, ya. Terima kasih Ananda kita tarik, ya. Untuk memastikan kerusakan sepeda motor tersebut kita tidak boleh menganalisa sendiri. Kita harus membongkar dulu, baru kita analisa komponen-komponennya. Ya, untuk membongkar tersebut Bapak mintakan kelompok 1 Arif Hussein, Wahyu Ilahi, ya, dan Bella 3 ya. Sisanya kelompok 2 dan 3 melihat dulu dari jarak jauh, ya. Dan dia di tempat, lihat kawan-kawannya praktek di depan, bagaimana cara melakukan pembongkaran, perbaikan dan penyetelan pada kopling tersebut. Ya, untuk Ananda tarik kelompok 1 beserta kawan-kawannya silakan maju. Ya, dari sinilah Pak. Jelaskan saja. Kira-kira bagaimana cara melakukan pembongkaran yang sesuai SOP Ananda tarik? Silakan. Yang pertama Cara pembongkarannya terlebih dahulu membuka knalpot ya. dengan dan pijakan kaki duanya. Ya. Setelah itu membuka oli. Ya. Terima kasih. Silakan lakukan Ananda. Oh, di sebelah sini. Sup yang sup di sini nama bukan. Baik. Setelah itu apa lagi? Setelah membuka oli, membuka engkol. Ya. Silakan. Sup sedekat mungkin nampak wajahnya. Ya. Setelah membuka bak, setelah membuka engkol, membuka bak kopling tersebut. Ya.
Fokus kan? Habis ini exit. Kemudian setelah membuka baut pelekat kampas. Dari atas. Nah. Silakan. Udah lepas. Zoom nggak dekat. Udah, lepas saja. Kampasnya nggak lepas. Kemudian melepas kampas kopling. Baik. Iyalah. Oke. Setelah kampas semua terlepas, kita bersihkan kampas terlebih dahulu dengan cara dilap. Kemudian kita lakukan pengukuran kampas dan plat kampas terlebih dahulu dengan menggunakan jangka sorong. Ketebalan kampas kopling yang telah digunakan dengan ketebalan 3,50 mm. Berarti kesimpulannya masih bagus. Berarti kesimpulannya kampas yang telah digunakan masih dapat digunakan kembali atau masih bagus. Kemudian pengukuran plat kopling. Ketebalan plat kopling adalah 2,50 mm. Dan plat kopling tersebut masih bisa juga digunakan kembali. Kemudian pemeriksaan rumah kopling, kita periksa spilling pada karet masih dengan standar. Setelah semua dicek, kita lakukan pemasangan kembali. Pertama, kita pasang kampas kopling. Setelah kampas kopling, plat koplingnya. Kedua kampas kopling lagi. Pemasangan plat penutup dengan cara mengepaskan top di bagian penutup dan top di rumah kopling. Nah, kita kunci beberapa baut plat kopling. Lalu pasang semua bagian baut kopling. Agak sudah nampak muka. Ada variasi dia. Setelah semua komponen terpasang, selanjutnya pemasangan bak kopling.
Center satu itu. Setelah semua komponen terkunci, selanjutnya kita pasang baknya. Pemasangan baut bak close. Enaknya menggambarkan muka Bella. Kusam. Surangnya kusam. Saya John. Itu. Cek kenang-kenangannya waktu balap di PTP hilang baut. Kita lihat tinggi. Gasak kali lah mobil. Ini tekani. Setelah semua baut terpasang, selanjutnya pemasangan engkol. Pasang baut engkol. Kerapkan. Tutup baut oli pembuang. Kayak mana mukanya nih? Selanjutnya masukkan oli mesin kembali. Masukkan oli mesin lebih dahulu. Tutup oli. Selanjutnya penyetelan dari kepas kopling. Selanjutnya kita cek engkol sudah berfungsi dengan baik kembali. Terima kasih banyak. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, proses praktik pada pembelajaran sistem kopling hari ini cukup ya, diwakili oleh kelompok 1 tadi. Setelah memasang, membongkar dan memasang sampai menguji kinerja kopling tersebut. Yang mana tadi ketika kita engkol dia terjadinya slip, dan sekarang sudah dilakukan percobaan dan perbaikan, engkol sudah berfungsi dengan sesuai standar pabrikannya. Ya, sebelum kita tutup, Bapak mintakan perwakilan dari Ananda semua untuk dapat menyimpulkan proses pembelajaran praktik sistem kopling tersebut. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan Pak Husen. Kesimpulannya adalah memperbaiki sistem kopling harus dengan standar SOP dan mengganti oli dengan standar pabrikan, penyetelan dengan secara berskala agar mendapat
kenyamanan dalam berkendara, dan kemaksimalan sistem kopling tersebut. Baik, terima kasih kepada anak negeri Tarik. Aplaus untuk anak Tarik. Oke. Baik. Dengan berakhirnya praktik dan kesimpulan pada hari ini, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ya. Yang tadi kesimpulan dari Tarik sudah disampaikan. Sekarang adalah refleksi, ya. Yang mana refleksi tersebut ya berfungsi adalah untuk proses sistem kopling tersebut berkelanjutan. Sesuai disampaikan siswa tadi, teman kalian tadi adalah lakukan perbaikan kopling tersebut sesuai dengan standar pabrikan, lakukan pergantian oli sesuai standar pabrikan, kemudian lakukan penyetelan pada sistem kopling tersebut sesuai dengan standar pabrikan. Kenapa harus dengan standar pabrikan? Supaya kinerja kopling tersebut ya bisa kita rasakan maksimal dalam berkendara nanti, ya, dan kenyamanan kita berkendara tercapai. Dari perbaikan sistem kopling tersebut adalah supaya berkendara kita nyaman untuk memakainya. Baik, untuk sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Pak Husen. Perhatian. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak semua atas praktik hari ini, atas kehadirannya pada hari ini. Semoga ilmu yang kita Bapak sampaikan pada hari ini adalah dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian dapat menimba ilmu tersebut dan dapat mengaplikasikannya di bengkel ataupun pada kebutuhan sehari-harinya. Untuk itu, karena sudah ditutup, ya silakan pulang dan hati-hati sampai di rumah masing-masing. Jangan membawa kendaraan tidak sesuai standarnya. Ya, silakan.